wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Saya itu kalau ngajar arba'in kamu itu harus ridho ikhlas. Kasihan santri-santri baru. Ya dululah kamu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u anna sahibal mali yus'alu yawmal qiyamati an kulli dirhamin min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa yuhasabu alaih wa anna sahibal ilmi lahu bi kulli mas'alatin darajah wa kulli harfin hasanah wa kulli harfin, dan setiap huruf hasanatun kebaikan. Orang itu kalau bodoh semua orang itu kalau punya harta tapi bodoh, harta walaupun 1 rupiah kelak di akhirat akan ada hisabnya, akan ditanya oleh Allah. Beda dengan orang alim. Orang alim itu dengan ilmunya setiap huruf yang mereka sampaikan mendapatkan pahala. Saya tadi ngajar itu berapa huruf itu? Ribuan, ratusan ribu huruf itu. Itu setiap satu huruf dihitung oleh Allah, wa kulli harfin hasanah. Setiap satu huruf mendapatkan kebaikan. Kalau satu huruf yang diajarkan seorang alim mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu akan melunturkan dosa, akan menggugurkan kemaksiatan. Walikulli harfin, dan bagi setiap huruf min hurufil Qur'ani, dari beberapa huruf Quran, asyru hasanatin, 10 beberapa kebaikan. Orang mendapatkan pahala 10 kebaikan di saat membaca huruf Quran itu kalau mereka di dalam keadaan hadas. Kamu dalam keadaan hadas membaca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, mendapatkan pahala berapa coba? Mendapatkan pahala 190 kebaikan. Kenapa? Huruf Quran itu 19. Huruf Quran itu 19. Sayyidina Ali berfatwa Lailatul Qadar turun di tanggal 19. 19 itu jumlah Bismillahirrahmanirrahim. Ba, is, alif, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, mim, nun, alah. Paling ini paling ba, sin, mim, paling ngono iki. Ba, sin, mim, bismil, alif, lam, ha, alif, lam, ro, mim, nun. Alah bingung. Alif, lam, ro, alah bingung. Mosok goblok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, mim, nun, alif, berarti bismillah iku ismine ora disebut alif b. Bila disebut jadi 20 iku. Paham?
Jumlah itu keramat itu. Dengerin. Kamu pamannya seneng sama Mbak Bunga Welewesi gitu. Supaya dia seneng sama kamu, gampang. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya 19 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali tanpa bernafas. Sisa nafasnya kamu tiupkan di telapak tangan. Ojo banter-banter. Pelan. Nah banter-banter gak mandi. Pelan, terus usapkan wajahmu, terus lihatkan ma bainal ainain. Lihatkan ma bainal ainain ininya si bunga. Kelepok-kelepok dia. Dengerin. Saya pernah disewa orang. Jadi begini, ada seorang lelaki melamar sama perempuan. Sudah diberi tunangan, sudah lamaran, sudah diberi perhiasan. Dumadaan perempuan itu enggak jadi. Menolak itu. Lelakinya datang ke tempat perempuan minta perhiasannya. Jadi semuanya diikhlaskan. Minta perhiasannya itu enggak boleh. Alasannya sudah habis. Sudah dijual. Lalu lelaki ini nyewa saya. Saya ngomong sama lelakinya gini aja, bacakan Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Nanti setelah itu terus sampean matur. Apa kata dia? Lah, Pak Yai, kalau yang baca saya nggak mati nanti, langsung panjenengan aja gitu. Ya wes, mangkat saya. Zaman dulu belum punya mobil, masih sepeda motor. Tok sampai sana. Di waktu pengen turun baca bismillah saya. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Lalu tak tiupkan, tak usapkan. Jirit. Saya masuk. Saya lihat keningnya ini, bapaknya ini. Sepindah saya silaturahim nomor 2. Saya ini mewakili ini, si Kang ini. Mewakili keluarganya. Kemarin itu kan lamaran. Kan sudah ada perhiasan yang diberikan. Ya udah, semua snack, ingkung, semuanya diikhlaskan semua. Tapi tolong perhiasan ini kembalikan. Karena perhiasan itu diberikan bila mana mau dinikah. Kalau nggak mau dinikah, ya ditarik kembali. Apa yang terjadi? Bapaknya bilang, cincin. Ya. Lalu diusahakan. Langsung seketika diberi uang 4 juta. Zaman dulu loh, 4 juta zaman dulu itu banyak. Diberikan 4 juta. Paham? Oh, kamu itu dipraktekkan loh nih perkara sing apik, aja ngelek. Wae wong wedok mbok ono-ono payahe. Mbok ono-ono malah benci karo kowe, walat kowe. Tapi saya nggak pernah jalanin saya. Mau. Kenapa? Alah. Aku rasa jalanin naik kowe klepek-klepek kok. Ya tane kamu ora pulang-pulang. Modoke wis 40 dina muncul. Enggak mau pulang-pulang. Nadia, saya masih di sini ya. Kamu itu kalau pengen melakukan apa saja gitu, pengen melamar pekerjaan, bacakan. Pengen apa saja bacakan gitu. Maka punya keistimewaan yang dasar. Tapi saya nggak pernah jalanin. Kenapa rasa jalanin wis mandi? Dengerin. Kamu kalau punya toko, pengen toko kamu laris. Caranya begini.
Siapkan piring, paham piring? Piring beling, paham? Warnanya putih, paham? Yang tidak ada gambar-gambarnya, paham? Polos-los. Piringnya ditulisi Jibril. Jengguyu malah ramanti. Ditulisin pinggirnya sini, pinggirnya sini tulisi Jibril, tulisan Arab. Jangan rohnya jangan menyentuh Jibril, rohnya jangan menyentuhan. Pokoknya setiap renggang-renggang harus renggang, jangan tersentuh. Jibril, terus ini Mikail, sini Israfil, ini Israel. Setelah itu, sepedolnya kamu letakkan di titik tengah. Lalu kamu baca ayat kursi sambil kamu jalanin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibuntir ini, tapi kalau sambil baca ayat kursi. Ayyukan la ta'udu janatu wa la naum lahu ma fis samawati man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa yasi'u al-jannata wa la ya'uduhu ma huwa wala yulatim. Kemudian kamu berdoa, ya Allah, lariskan dagangan kami ya Rob. Lalu kamu tuangkan air sambil berdoa. Sambil berdoa itu sepedolnya ini kamu lebur, paham? Setelah kamu lebur, kamu sambil berdoa, siratkan di depan rumah. Maka larisnya. Aku mau laris. Tapi aku mau ngelakoni. Kenapa? Mau, saya punya toko mau. Rasa disirati. Selari sepol. Paham? Kamu tak warai carane supaya mimpi bertemu sama siapa gitu. Supaya nanti malam mimpi bertemu dengan Zahra. Semisal contoh orang jadi aku no. Bertemu sama si Zahra, bertemu dan nyampe bisa salaman, nyampe menyentuh tubuhnya, nyampe berhubungan intim. Lu kok malah astagfirullah itu. Lagi itu. Emosi Maria. Mola. Lalu masih si Faro. Mau lah saya. Bahaya. Itu kalau dijalanin, yang lelaki mimpi ketemu sama perempuan itu, dan perempuan itu mimpi ketemu sama lelaki itu. Setelah bangun tidur, dua-duanya mandi basah semua ini. Paham? Saya tenanan nih, serius ya. Itu ada ilmunya itu. Masa diwarai, gaya. Ya, tapi hatimu seneng. Senengin jima. Oh, keplek. Walikulli harfin, dan bagi setiap huruf min hurufil Qur'ani, dari beberapa huruf Quran, asru hasanatin, 10 beberapa kebaikan. Seorang ulama menyampaikan ilmu, huruf-huruf yang disampaikan kepada santrinya, satu huruf ditulis oleh Allah, satu kebaikan. Satu huruf yang kamu tulis ditulis kebaikan, satu kebaikan. Itu seumpamanya kamu punya dosa, tulisan-tulisan kamu itu merontokkan dosa kamu. Seumpamanya kamu tidak punya dosa, sudah rontok semua, maka
satu huruf-huruf yang kamu tulis itu toh mengangkat derajatmu. Itu selain ayat Quran. Tapi seumpama ada seorang kiai menyampaikan ayat Quran, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, maka saat itu juga satuan-satuan huruf Quran dilipatkan oleh Allah 10 kali lipatan. Suara apa tapi? Oh, keren. Itu jadi kalau al, ham, alif, lam, ha, mim, dal, betul? Al, ham, du, lil, la, hi. Itu mendapatkan kebaikan 90 itu. Mendapatkan kebaikan 90. Tidak cuma kebaikan 90. Seumpamanya dia punya dosa, maka dosanya dirontokkan oleh Allah 90 dosa. Seumpamanya satu hari kamu ngelakuin dosa berapa? 7 dosa semisal. Berarti cewek ping 7 semisal. Kuwi dosamu rontok gara-gara kowe ngomong muni apa? Alhamdulillahi ngono tok. Kuwi jurung Rabbil alamin. Makanya wong Islam angel mlebu neraka. Saya berkeyakinan 100%. Sandial Mubarak ora ono sing mlebu neraka. Masuk surga semua, enggak ada yang masuk. Kalau apabila kamu di surga, semua cita-citamu tercapai. Amin. Tercapai. Kamu favorit sama kang itu. Kamu doa sama Allah, ya Rob, kang itu hadirkan. Itu dihadirkan oleh Allah itu. Dihadirkan oleh Allah. San, rancang jadwal khutbah. Sekali hari Sabtu ini semua rancang. Ganggi ra kepanggi. Kan latihan bahaya itu. Jangan sing isi khutbah aku terus, nah aku bakal tua, bakal mati. Ini kan bakal muda, bakal tua. Buat melatih ini loh, biar anu. Bisa Jumat kamu yang isi khutbah ya? Berani nggak? Nggak berani. Iya bisa Jumat. Alhamdulillah. Yang isi khutbah kamu calon rono sing ngantuk. In qara'a, apabila membaca ala ghairi tuhrin, pada selain suci, pada tidak suci, membaca Quran tidak dalam keadaan suci, itu setiap huruf dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat. Wa in qara'a ala tuhrin, wa in qara'a, dan apabila mereka membaca ala tuhrin, ala tuhrin di saat suci, ingkana, apabila mereka ada fi ghairi sholati, di selain sholat. Ada orang baca Quran, bacanya Quran dalam keadaan suci, dalam keadaan suci, di luar areal sholat. Bagaimana? Falikulli harfin, maka bagi setiap huruf mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Nanti buat status nanti, ya. Jadi kalau kalau seorang ulama menyampaikan ilmu, setiap satu huruf berapa? Dilipatkan berapa? 1 kebaikan. 1 kebaikan, cukup 100 saja. Tapi kalau baca Qurannya dalam keadaan tidak suci, dilipatkan berapa? 10 kali lipat. Tapi kalau baca Quran
dalam keadaan suci. 100. Berapa? 100 dilipatkan 100 kebaikan bila mana tidak dalam keadaan sholat. Tapi kalau dalam keadaan sholat 1000 kali lipatan. Makanya nama Quran ini ngepas sholat dulu. Kan begini, nggak perlu nih ngarepmu ya ono tempat ini ono Quran ini. Jadi pengen Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dilipatkan 1000 kali Falikulli harfin, maka bagi setiap huruf mi'atu hasanatin 100 kebaikan. Wa in qara'a, dan apabila mereka membaca fi sholati, di dalam salat, falikulli harfin, maka bagi setiap huruf alfu hasanatin 1000 kebaikan. Baca Quran ganjarane sing paling akeh yaitu baca Quran di waktu sholat. Kamu kalau sholat baca Quran nggak? Apa yang kamu baca? Pintar dia, Al-Fatihah. Jadi orang kalau baca, kalau mengajarkan ilmu, setiap satu huruf yang disampaikan oleh kiai dilipatkan berapa? 1 kali lipatan. Tapi kalau dia membaca Quran dalam keadaan tidak suci, berapa? Kalau baca Quran dalam keadaan suci di luar sholat, berapa? Kalau baca Quran di dalam sholat maka nanti buat status. Nak menawa ono sing jalani. Tidak kamu jalanin masuk Allah Akbar karo nyekeli Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Umat Nabi Musa irang genap. Musa, aku siap iman kepada Allah, tapi syaratnya beritahu aku dengan Allah. Allah bentuknya piye? Wong orang genah. Umat Nabi Musa. Ngono iku Nabi Musa ndonga, ya Rabb, beritahu dia tentang zatmu ya Rabb. Langsung diberitahu oleh Allah. Allah kirimkan bledek, paham bledek? Geluduk, paham geluduk? Petir, nyamber, raine, cetor, langsung mati, kelepek. Mati weruh Gusti Allah. Bar weruh Gusti Allah diuripke Gusti Allah meneh. Apa terjadi? Tetep ora iman. Padahal ya wis dirohi Gusti Allah. Ya ngono iku. Memang wong nek kafir ya tetap kafir. Paham? Kada fi minhajil madkurin. Kada begitu fil minhaji, di dalam kitab minhaj al-madkurina, minhajul madkurin, al-madkurina yang disebut. Fi minhajil madkurin, al-madkurina, apa nama kitab apa piye? Minhajil madkurin. Gak ngerti ya. Nah, minhaj talibin karya tulis Imam Nawawi. Coba ada kitab Minhajul Madkurin. Minhajul Madkurin.
Kono. Ana minhajul madhkurin. Ngawur we. Sing ana ki minhajul talibin, minhajul muslim, minhajul sholihin, minhajul abidin. Ana minhajul abidin. Kada fi minhajil madhkurin. Gak ngerti aku. Kitab apa gak ngerti. Sa'adatu ahli ilmi fi daraini. Sa'adatu ahli ilmi. Bahagianya ahli ilmu fi daraini di dunia dan akhirat. Fi daraini di dunia dan akhirat. Daro ini artinya rumah dua. Rumah dua maksudnya apa? Rumah dunia dan rumah akhirat. Wa ni'mal qawlu makila. Wa ni'mal qawlu sebaik-baik ucapan. Wa ni'mal sebaik-baik al-qawlu ucapan. Ma adalah sesuatu kila yang diucapkan. Ahlul ilmi, ahli ilmu ini di dunia dan akhirat, mas'udun bahagia. Orang itu kalau alim, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ono syaratnya. Syaratnya apa coba? Syaratnya apa? Mengamalkan ilmunya. Kalau kamu punya ilmu, rambut lakoni ilmu nih. Ilmumu akan jadi mandorot. Seperti contoh kamu punya ilmu. Kamu punya ilmu, kalau lapar apa? Makan. Lu kowe lapar orang makan, kira-kira kenyang enggak? Tidak. Makanya ilmu itu akan manfaat kalau diamalkan. Kalau diamalin, dapat ilmu diamalin. Punya ilmu jangan cuma diamalin saja, tapi disebar. Ilmu itu kalau diamalin dan disebar, maka tanaman-tanaman bisa tumbuh itu. Kamu ngerti enggak? Tanaman tumbuh, rumput-rumput tumbuh itu barokahnya orang alim. Seumpamanya tidak ada ulama yang mengamalkan ilmunya dan menyebar ilmunya, itu banyak pohon-pohon nggak bisa berbuah itu. Kamu ngerti nggak? Ada orang nanam padi lalu terjadi wurung, terjadi hama, padinya nggak bisa mengeluarkan buah. Ngerti nggak? Sebab-sebabnya itu di daerah itu nggak ada ulama yang menyampaikan ilmu. Ulama-ulama tidak mau mengamalkan ilmu. Paham? Suara ini di ning kono apa ning kono apa ning kono? Ning kono. Ning kono apa ning kono? Kupingmu. Sangat iku sini kono. Ana apa ning kono? Apa ana masjid ning kono? Wal khuldu dan abadi fil jannati di surga al-firdausi al-firdaus mau'udu dijanjikan. Orang itu kalau alim
dia akan bahagia di dunia akhirat dan dia akan dimasukkan oleh Allah di surga selama-lamanya. Surga Firdaus. Wal ilmu izzun wa alul ilmu taram. Wal ilmu izzun. Mana kitabmu? Malah ning kamar wis. Cimo ambil. Wal ilmu izzun mulia. Ilmu itu mulia. Nyampe sahibul ilm mulia. Cukup kamu melihat saya saja. Loh, podo-podo urip ya. Kenapa pirang rubung ning gone apa rumah-rumah tetangga gitu loh. Yang ada kan gara-gara ilmu itu. Semua wali santri 99% memondokkan anaknya gara-gara terpesona dengan keilmuan, terpesona dengan saya. Yang asli bukan terpesona dengan saya, dengan ilmu saya. Yang asli tidak terpesona dengan ilmu saya, tapi terpesona dengan Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan ilmu pada diri saya. Makanya kalau kamu pengen mulia, nikahlah dengan seorang lelaki yang alim. Nikahlah dengan seorang perempuan yang alim. Kamu jangan tertipu dengan tampan, kamu jangan tertipu dengan harta. Tampan dan harta kalau tidak disertai dengan alim, maka tampan dan harta akan bisa lenyap. Tapi kalau punya ilmu tinggi, maka sejelek apapun menjadi cantik, sejelek apapun menjadi tampan. Gara-gara ilmu. Ciri-cirinya orang alim, belajarnya sungguh-sungguh, mana ini tenanan. Kok nyampe telat, nambel. Paham nambel? Menyalin miliknya teman. Dan ilmu yang dimiliki itu dijalanin. Makanya ciri-ciri orang alim adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu tidak pemalas. Paham? Kerusakan yang ditimpakan oleh Allah sebelum mereka diadab ada dua perkara. Satu, males jangan ngaji gini gitu, males asem nih. Santri baru diizinin pulang, ya lah kan pulang orang punya. Sakit kan. Penyakitnya orang itu ada dua. Satu malas, nomor dua maksiat. Penyakitnya wong itu berbahaya. Malas menjadikan orang fakir, maksiat menjadikan orang masuk neraka. Malas menjadikan sengsara, maksiat juga menjadikan sengsara. Ini dua perkara yang bahaya. Makanya jemput terjang, paham? Nyolong halal haram. Bagaimana supaya gak haram? Anggap saja, ini si Aton punya uang 100.000. Saya kalau ngambil halal haram. Halal haram. Kenapa halal? Karena saya gurunya. Ya apa enggak? Yang asli gara-gara ilmu. Tapi nanti diambil orang lain besok haram. Jadi kealiman orang itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Gara-gara apa coba? Ulima ridho. Dia ridho. Ikhlas dia. Paham? Kamu makan di rumah ajamu kira-kira haram halal? Halal. Kenapa halal? Ulima ridho. Mesti bantu kamu ridho. Coba kira-kira ana wong edan mlebu nang omahmu mangan. Wa alul ilmi, dan alu ilmu mutaramu dimuliakan. Orang itu kalau alim, dia akan mulia dan dimuliakan. Mulia gara-gara ilmu yang nempel pada dirinya, dimuliakan gara-gara dia alim.
Paham? Makanya kalau kamu pengen mulia dan dimuliakan, harus ngalim. Jangan bodoh. Supaya alim, ilmu itu dihafalin. Hafalin terus menerus. Wal jalu bodoh, dulun hina. Kenapa kamu duduk di bawah? Kan gara-gara bodoh. Pada akhirnya hina. Walu jali dan ahli bodoh matrudun tertolak. Ana wong goblok, ana pengajian akbar, ana wong goblok moro, terus munggah panggung. Kira-kira orangnya berani enggak? Naik panggung di kursi ini kiai ini berani enggak? Enggak berani. Siapa yang menolak mereka? Allah itu. Coba mana tetap ngayal mesti sengaja wong akeh itu. Bisa enggak? Iya. Saya itu pernah Jumatan di sebuah masjid. Apa itu khotibnya ki ngetang-ngeti aku terus. Setelah selesai Jumatan, selesai khutbah, kan ngimami. Khotibnya ngeret saya, Pak Yai, mencium tangan saya, Pak Yai, monggo Pak Yai, monggo. Saya disuruh ngimami. Setelah saya ngimami selesai, orangnya tak temuan Indo. Kamu kan saya? Iya Kiai, saya itu ngikuti Facebooknya panjenengan. Gara-gara apa coba? Ilmu. Orang itu kalau punya ilmu mulia. Orang itu kalau alim dimuliakan. Bisa nggak? Ya. Kenapa saya punya istri yang salihah? Gara-gara ilmu. Kamu kalau pengen punya suami yang salih, suami yang membanggakan, yang menyenangkan, yang alim alamah, yang mengamalkan ilmu, yang sayang banget sama kamu, yang pandai mencari uang, maka carilah suami yang alim. Yang alim, yang luar biasa. Paham dul? Napa tina nuju penceng dul? Nah, di mana nih? Hele kita wis brodol kabeh ngene. Nggawa kita jadi bekuk. Nah, ngono. Jadi bekuk gitu. Coba kowe dibekuk terus piye piye. Orang yang bodoh hina dan orang yang bodoh tidak akan dimuliakan. Dia akan tertalak. Asli itu. Kalau nggak percaya ini, kamu bodoh punya toko, kamu mencari karyawan dan harus menggaji karyawan. Tapi kalau orang alim punya toko, tidak perlu mencari. Santri-santri wis keroyokan berkhidmah. Kadang-kadang ada santri bayar 10.000, uangnya 20.000, kan nggak usah susuk. Hormat sama saya. Padahal orang susuk ngono kuwi dimpek sing nunggoni. Paham? Jebul-jebul sing tuku seneng karo sing nunggoni. Payah itu. Hayatul qalbi wakilah dan dikatakan hayatul qalbi, hidupnya hati, ilmun ilmu. Orang itu kalau alim, hatinya akan hidup. Orang itu kalau alim, organ tubuhnya akan tertata rapi. Tapi nawongi goblok, hatinya akan mati. Fahtanim, maka carilah pada ilmu. Berhubung ilmu itu bisa menghidupkan hati, usahakan carilah ilmu sebanyak-banyaknya sehingga hatimu akan dihidupkan oleh Allah. Paham Gus? Mana kita mau Gus? Nulis cara nih. Kan? Punya uang nggak?
Lah ya punya masa iman-iman. Situ ada enggak? Harganya berapa? 10. Alah 10.000, Gus. Carane seminggu rasa jajan, Gus. Aja jaluk untuk mamu lu tak ketak lu. Makanya saat dengar ada santri minta uang sama orang tuanya untuk beli kitab, kamplengi we. Aduh. Lebih baik uang jajan kamu aja. Jajan terus saya gue, rupamu lu nyampe koyo es teh. Wa mautul qalbi, dan matinya hati jalun bodoh. Fastanib, maka jauhilah pada jahil. Yang menjadikan hati itu mati goro-goro goblok. Supaya hati kita hidup, caranya pelajari ilmu. Maka hati kita akan hidup. Wa khairu zadi, sebaik-baik bekal at-taqwa, takwa. At-taqwa, takwa. Takwa itu artinya manut Gusti Allah dengan cara menjalani perintah dan meninggalkan larangan. Nah, ono perintah Allah jalanin, kalau ada larangan Allah tinggalkan. Fazid, maka tambahi. Fazid, maka carilah bekal pada takwa. Ilmu penting, tapi yang lebih penting adalah mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itu namanya takwa. Kafa, nyukupika kepadamu hadal wa'du, ini nasihat. Fata'id, maka ambillah nasihat pada hadal wa'du. Orang itu kalau bodoh sama saja mereka mati. Makanya wong nak mati paling tepat dikafani ae. Jangan sekali-kali hidup dalam keadaan kebodohan, karena kebodohan menjadikan orang itu hina. Jadilah kamu orang yang alim sehingga kamu dihidupkan oleh Allah dalam kebajikan dan hatimu akan hidup. Subhanakallahumma